Kedua imam Tuhan yang saya kasihi, Suster, Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang juga sama saya kasihi. Yang berbahagia kedua mempelai, Rizal dan istri, bersama Bapak Mama saksi, orang tua, keluarga yang juga sama saya kasihi. Kira-kira apa harapan Anda di hari pernikahan Anda berdua yang terjadi pada sore hari ini? Apa harapan Anda berdua? Ya, bagaimana? Keluarga yang bahagia. Ya, paling kurang ada harapan sebelumnya dari awal persiapan sampai dengan hari puncak, dan bahkan sebentar setelah perayaan Ekaristi ini terjadi acara resepsi. Harapan satu, bahwa semua perayaan persiapan itu berjalan aman, lancar. Tadi kita barusan dengar dalam bacaan Injil, mengisahkan kepada kita tentang perkawinan di Kana. Dan apa yang terjadi? Ketika terjadinya resepsi, mereka kekurangan anggur habis, dan itu minuman yang sangat favorit untuk mereka. Mereka sudah siap, tetapi bahwa selalu ada kemungkinan terjadinya kekurangan, dan itu dialami oleh tuan pesta. Dan ketika berhadapan dengan kekurangan anggur ini, apa yang terjadi? Maria tanpa disuruh oleh siapapun, dia berinisiatif bertemu dengan putranya, dan dia mengatakan mereka kehabisan anggur tanpa memaksa putranya. Lalu Yesus tanya balik, "Kamu mau apa dengan saya? Saatku belum tiba." Dan Maria tanpa banyak komentar, dia kembali dan dia suruh kepada para pelayan, "Kamu siap apa saja yang nanti dia suruh." Dan memang terjadi tanpa dipaksa oleh Maria. Yesus mengubah air menjadi anggur. Anggur yang sungguh-sungguh sangat dinikmati oleh tuan pesta dan juga oleh para tamu. Dan bahkan mereka tanya, "Kita sekarang menikmati anggur ini yang paling baik, lalu anggur tadi yang kamu simpan yang paling baik ini yang terakhir." Tapi itulah peristiwa mujizat yang terjadi di Kana pada saat pernikahan. Saya yakin dan percaya bahwa hari pernikahan Anda sungguh-sungguh sudah dipersiapkan. Tapi ingat, dalam perjalanan selanjutnya hidup rumah tangga Anda, bukan tidak mungkin, pasti ada kekurangan sana sini. Bisa jadi bukan air yang menjadi kekurangan, bukan anggur, bukan juga minuman yang lain, tetapi bisa jadi juga kurang adanya perhatian, kurang adanya kasih, kurang adanya dukungan, kurang adanya pengampunan, dan kurang-kurang yang lain bisa muncul dalam kehidupan rumah tangga Anda. Namun kita kembali kepada bacaan pertama. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, dia beri nasihat. Nasihat ini dialamatkan kepada anggota keluarga. Bagaimana membangun relasi hidup yang baik di dalam satu keluarga. "Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Hai suami-suami, kasihilah istri. Hai anak-anak, taatilah orang tua. Hai bapak-bapak, janganlah menyakiti hati anakmu. Dan hai hamba-hamba, taatilah
Tuhan. 2 poin penting yang mau saya angkat, yakni ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan akan memunculkan kasih di dalam kebersamaan hidup itu sendiri. Kalau tidak ada ketaatan dan kesetiaan, maka bukan tidak mungkin harapan untuk bisa saling mendengarkan dan bisa membangun komunikasi yang baik pasti tidak akan terjadi. Maria, dia menunjukkan ketaatan kepada putranya. Dan justru dalam sikap ketaatan itu, dia membangun sikap mendengarkan putranya. Karena itu dia beri perintah kepada para pelayan, kamu ikut saja nanti apa yang dia omong. Kalau Anda berdua sungguh-sungguh membangun hidup rumah tangga Anda dalam ketaatan dan kesetiaan, saling mendengarkan, maka bukan tidak mungkin cinta itu sendiri akan bertumbuh, akan hidup di dalam rumah tangga Anda. Karena itu di hari syukur penuh bahagia untuk Anda berdua yang melibatkan kami sekalian pada sore hari ini, hendaknya memperteguh dan memperkuat perjalanan hidup rumah tangga Anda selanjutnya. Apapun kekurangan, apapun kesulitan, apapun persoalan dan tantangan yang Anda hadapi di dalam kehidupan rumah tangga Anda, jangan lupa pergilah kepada orang yang pertama, yakni Allah itu sendiri yang menjadi pemilik atas pernikahan Anda berdua. Mohonlah dengan perantaraan Bunda Maria, sebagaimana Bunda Maria yang menjadikan dirinya sebagai perantara untuk mengatasi kesulitan tuan pesta di Kana yang kehabisan anggur itu sendiri. Jangan lupa Tuhan. Pergilah kepada orang yang paling pertama adalah Tuhan. Itulah yang kita imani, itulah yang kita yakini. Jangan pergi ke orang lain dulu. Pergi yang pertama. Karena itu saya mengingatkan, di hari syukur penuh bahagia Anda berdua, jangan lupa Tuhan. Hari ini Anda membawa masuk ke rumah Tuhan barang-barang rohani Anda, dan sebentar lagi akan diberkati. Itulah bekal kekuatan rohani Anda dalam membangun kehidupan rumah tangga Anda selanjutnya. Karena itu jangan lupa apa yang sudah Anda minta untuk diberkati, bawa pulang dan letakkanlah itu di pojok rohani kamar keluarga Anda. Gunakanlah kesempatan selalu di tengah kesibukan aktivitas Anda untuk membangun relasi yang lebih dekat dengan Tuhan dalam doa-doa keluarga. Yakin dan percaya bahwa ketika Anda selalu membawa diri Anda dekat dengan Tuhan, yakni pemilik dari pernikahan Anda berdua, maka kesulitan, tantangan, persoalan itu yang Anda hadapi bersama pasti akan mudah terbatasi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga kita sekalian yang hadir dalam perayaan syukur penuh bahagia untuk kedua anak adik, saudara dan saudari kita ini, kita hadir mendukung mereka dengan doa-doa kita. Dan itulah harapan yang besar yang dimiliki oleh kedua mempelai ini. Dan secara lebih khusus kepada Bapak dan saksi. Hari ini Anda berdua berdiri mendampingi kedua mempelai menjadi saksi hidup untuk kehidupan keluarga mereka. Karena itu tanggung jawab kepercayaan yang sudah diberikan hendaknya itu dibawa terus sampai Anda berdua tidak berdiri di sini sebagai bapak mama saksi hanya pada hari pernikahan dan selesai. Hari ini Anda berdua juga akan berjanji. Kamu dua janji untuk apa sebenarnya? Kamu dua janji untuk apa? Saling setia. Apalagi jawab jangan ragu-ragu. Kamu dua janji untuk apa? Bagaimana? Hidup bersama, hidup semati.
Anda berdua berjanji untuk hidup bersama. Anda berdua tidak berjanji untuk hidup sendiri-sendiri. Kalau Anda berdua berjanji untuk hidup sendiri-sendiri, jangan bawa janji masuk ke dalam rumah Tuhan. Karena itu, hari ini Anda berdua berjanji untuk hidup bersama. Maka hayatilah apa yang Anda janjikan di hadapan Tuhan dan di hadapan kami sekalian. Ingat, Anda berdua tidak berjalan sendirian dalam bangun kehidupan rumah tangga Anda. Ini orang-orang yang hadir di sini sangat mendukung. Dan lebih dari itu, Tuhan yang menjadi pemilik pernikahan pasti tidak akan hilang perhatian di antara Anda berdua. Karena itu, jangan lupa Tuhan. Selalu bawa diri Anda dekat kepada Dia yang menjadi pemilik atas pernikahan Anda berdua. Profisiat dan selamat berbahagia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.